بسم الله الرحمن الرحيم الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, ayuhal asatidzah, Ponpes Ibnu Abbas, saya sebut hampir menyebut Bina Ilmu lagi karena memang sudah lama di sana. Ya. Di sini saya mendapatkan giliran ya, secara biasa fujah ya. Tiba-tiba ya kadang-kadang saya agak minder ya di depan para asatidzah seperti Ustadz Ali Mahdi, ya. Kemudian Ustadz Muhammad Eko ya, yang mana sudah melalang buana sampai ke Saudi, dan ini saya di hadapan antum hanya sebagai semisal ban serep ya. Kalau sudah ada ban yang utama dipakai, tentunya yang ban serep dicadangkan saja, jangan disuruh maju, nanti malah grogi. Kemudian para tulab al-ahibbai rahimani wa rahimakumullah, di sini pada waktu yang singkat ini saya akan membicarakan sedikit atau mungkin tadzkir ya, karena mungkin sudah dipelajari, khawatirnya sudah dipelajari oleh jenengan sedoyo, sehingga di sini saya sebutkan tadzkir saja ya, sebagai pengingat tentang ahamiyatul ilm, ya, tentang pentingnya ilmu. Apabila disebut ahamiyah, itu adalah hal-hal yang membuat kita tertarik, ya, membuat kita tertarik untuk mendapatkannya. Ya. Berbeda apabila disebut fadilah, ya, fadilah itu seperti buah. Ketika kita menanam mangga, maka seakan-akan buah mangga itu adalah fadilahnya, ya, kelebihannya. Adapun ahamiyah adalah hal yang membuat kita tertarik untuk menanam mangga tersebut. Ya. Adapun ilmi, di antara hal-hal yang membuat kita tertarik untuk mempelajarinya adalah di antaranya awwaluma unzilat ala hadil ummah. Awalu ayatin unzilat ala hadil ummah. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Ya, di sini terkandung faedah bahwasanya membaca itu adalah untuk mendapatkan ilmu. Sehingga hal yang patut kita pelajari ya, sebagai bekal kita imma di dunia maupun di akhirat adalah ilmu, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita adalah untuk membaca, untuk memperoleh ilmu. Yang kedua adalah hidayatul khalqi wa sa'adatuhum bil ilm, bahwasanya petunjuk untuk seluruh makhluk dan sumber kebahagiaan mereka semuanya adalah dengan ilmu. Sebagaimana diucapkan oleh Al-Imam Ahmad yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau rahimahullah ta'ala, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Manusia lebih butuh kepada ilmu daripada makanan dan minuman. Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wa syarabi fil yaumi marratan aw marratain. Karena seseorang butuhnya kepada makanan dan minuman dalam sehari hanya sesekali, ya, sekali atau dua kali. Wa hajatu ilal ilmi bi'adadin anfasihi. Adapun butuhnya dia kepada ilmu adalah sejumlah dengan hembusan nafasnya. Betapa seringnya kita bernafas. 1 menit berapa kali ya? Mungkin kurang lebih 40 sampai 60 kali. Kalau 60 kali berarti ngebut banget kayak detik ya. Atau 30 sampai 40 kali. Begitu pula kita butuh dengan ilmu ya. Yang ketika
apabila kita tidak makan dan minum, maksimalnya kita adalah binasa di dunia. Tetapi apabila kita beberapa detik saja lepas dari ilmu, lepas dari mempelajari ataupun beramal tanpa ilmu, maka kita bisa binasa di dunia dan di akhirat. Kemudian ta'limul ilmi min muhimmatir rusul ila aqwamihim. Ya, pengajaran ilmu adalah hal yang diperhatikan oleh para rasul. Sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul, yatlu alaihim ayatika, yang mana membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, dan mengajari mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Sehingga ketika kita di sini duduk bermujalasah, untuk mempelajari ilmu adalah hal penting yang diperhatikan oleh para rasul, bukan hal yang remeh-temeh, sehingga kita hendaknya bersemangat, bukan justru kita merasa tertekan, karena dorongan orang tua kepada kalian yang menyuruh kalian, mendorong kalian, memotivasi kalian untuk belajar di pondok pesantren, berpisah dengan mereka dan seterusnya. Kemudian pentingnya ilmu yang lain adalah ahamiyah amarallahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu bi tazawwadu bil ilmi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar meminta tambahan ilmu. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wa qur rabbi zidni ilman. Katakanlah, Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Bukan untuk menambah harta atau luasnya tanah dan seterusnya, walaupun hal itu mubah. Tetapi yang utama agar kita meminta kepada Allah tambahan adalah tambahan ilmu. Ya. Tentunya di sana ada hal-hal yang lain dari pentingnya ilmu agar kita semakin termotivasi untuk belajar. Tetapi pada waktu yang singkat ini mungkin beberapa hal ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya yang menyampaikan maupun para asatidzah, kemudian para tulab yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, agar semakin bersemangat walaupun badan kalian lelah tentunya. Billahi taufiqul hidayah wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.